Kami mulai ya Pak ya. Terima Oke, kasih. silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu di seluruh wilayah Jabatan Fungsional Saniman di wilayah Provinsi Bali. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili teman-teman di pembinaan Jabatan Fungsional Keamanan Siber dan Sandi, terdiri dari sekarang Sandiman dan Manggala Informatika. Kami terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silahkan nanti dimanfaatkan Bapak Ibu momen ini untuk bertanya beberapa hal yang memang mungkin menjadi ganjalan. Nah, dari saya nanti akan menyampaikan terkait dengan khususnya pembinaan jabatan fungsional yang hasil penyetaraan, ini bagaimana dan nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian nanti di sesi kedua ada Mas Imam Bayi Haki, ini nanti akan menyampaikan terkait dengan seperti kemarin, yaitu terkait dengan penilaian Dupak. Nah, ini nanti ada jadi 2 sesi. Jadi untuk sesi pertama saya mungkin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyetaraan. Nah, mungkin ada beberapa yang kami coba ambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, baik dari provinsi maupun kabupaten yang kemarin juga berkonsultasi ke kami. Jadi kami coba rangkumkan dan mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan lain juga silahkan nanti disampaikan ke kami. Ya, mudah-mudahan kami bisa menjawabnya dan kalau misalnya belum pun nanti kami coba akan carikan solusinya atau sampaikan kepada memang pihak yang berwenang, misalnya Menpan dan BKN. Baik, izin, apakah paparan dari saya atau dari Langsung aja Pak siswanya dulu? dari Bapak ya. Oh, Sudah baik. dibuka Pak ya. Mohon maaf, apakah terlihat, Pak? Terlihat Pak, Paparan dari saya. terlihat. Oke. Baik, baik, nanti untuk agenda dari paparan saya, yang pertama terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan SDM, kemudian nanti apa tugas sebagai kami instansi pembina, kemudian apa itu jabatan fungsional Sandiman dan fungsional Manggala Informatika, kemudian terkait dengan dampak dari penyetaraan JF ini seperti apa, kemudian tindak lanjut pasca penyetaraan jabatan fungsional, kemudian layanan operasional yang kami berikan kepada Bapak Ibu pemangku jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika. Baik, mungkin ini juga sekilas seperti kemarin bahwa ini merupakan kami transformasi Bapak Ibu dari Pusdiklat yang tadinya menyelenggarakan pelatihan saja Pak, pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan siber dan sandi, mungkin dulu ada Diklat Sandiman Dasar, Diklat Sandiman Lanjutan. Nah, dengan perubahan atau organisasi baru Pak di tahun 2021 ini jadi memang digabung Pak. Dulu dipisah antara pembinaan jabatan fungsional dengan Pusdiklat. Nah, tapi dengan organisasi baru ini digabung. Harapannya menjadi satu kesatuan untuk bisa melaksanakan tugas instansi pembina yang jumlahnya 19. Jadi masukan dari kami gitu, keluaran dari kami ya tadi misalnya kami dapat data dari Bapak Ibu. Nah, hasil dari olahan data tersebut itu bisa menjadi masukan buat teman-teman di pengembangan kompetensi atau di bagian pelatihan Widya Iswara untuk menyusun pelatihan-pelatihan dan kurikulum yang dibutuhkan sesuai dengan data yang kami berikan. Nah, harapannya seperti itu. Jadi tidak terputus nih dari pembinaan jabatan fungsionalnya. Baik, nah ini tugas instansi pembina kami sebenarnya semuanya instansi pembina baik Prakom, Pranata Humas, analis kepegawaian, analis kebijakan ini semuanya sama ada 19 yang menjadi tugas kewajiban kami yaitu terkait dengan menyusun pedoman formasi, menyusun standar kompetensi jabatan, kemudian menyusun juklak dan juknis jabatan fungsional, kemudian menyusun standar kualitas kerja, kemudian menyusun pedoman penulisan karya tulis ilmiah, kemudian juga menyusun
kurikulum pelatihan yang nanti dilaksanakan oleh teman-teman di Widya Iswara, kemudian menyelenggarakan pelatihan, yaitu tadi di bagian Widya Iswara, kemudian membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan, ini juga di teman-teman di Widya Iswara, kemudian menyelenggarakan uji kompetensi, ini yang kami lakukan, kemudian menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF. Itu tadi data-data yang Bapak Ibu berikan kepada kami, ini kami analisis untuk jadikan tadi analisis kebutuhan atau AKPK. Kemudian kami melakukan sosialisasi Juklak dan Juknis JF ataupun sosialisasi seperti saat ini. Kemudian mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional, jadi kami punya database. Kemudian juga memfasilitasi pelaksanaan tugas JF, ya apa-apa yang tadi dibutuhkan diseminasi ataupun asistensi, ini kami menjadi tugas kami. Kemudian memfasilitasi pembentukan organisasi profesi, yaitu kalau kemarin sudah ada APSI, itu memang sudah menjadi tugas kami memfasilitasinya. Nanti berikutnya adalah pembentukan organisasi profesi untuk Manggala Informatika, gitu. Jadi kami memang kewajiban untuk memfasilitasinya. Kemudian juga memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku jabatan fungsional. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman di APSI. Kemudian melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan LAN. Jadi terkait dengan pelatihan fungsional, barangkali nanti di Badiklat Provinsi Bali mau mengadakan, nah ini juga bisa nanti dilakukan akreditasi gitu oleh Pusbang SDM BSSN. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh instansi yang menggunakan JF. Jadi nanti kami akan evaluasinya terkait dengan efektivitas dan efisiensinya. Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karir pejabat fungsional. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Terus yang terakhir yang nomor 19 yaitu menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. Jadi ini kami menyusun analis jabatan dan informasi jabatan yang nanti akan dievaluasi. Nanti akan keluarlah Pak, sebenarnya sudah keluar untuk yang jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika, yaitu kelas jabatannya, gitu, kelas jabatan. Jadi untuk yang Sandiman pertama itu kelas jabatan 8, Sandiman muda itu 10, Sandiman madya itu 12, dan Sandiman utama itu 14. Itu sudah ada, sudah kami lakukan evaluasi, sudah mendapat persetujuan dari Menpan dan sudah didistribusikan, diinfokan ke seluruh instansi. Baik, itu kami lanjutkan. Nah, ini terkait dengan jabatan fungsional Sandiman, gitu, bahwa berdasarkan Permenpan 18 tahun 2019 tentang JFS, masuknya ke rumpunnya kekomputeran. Kalau kemarin mungkin di Permenpan 76 itu dibilangnya agen atau detektif gitu kan. Nah, ternyata memang karena sudah bertransformasi lembaga sandi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, jadi memang lebih condong ke komputeran kitanya. Ya, jadi termasuk kualifikasi pendidikan akhirnya juga menyesuaikan Bapak Ibu gitu. Jadi yang dibutuhkan yaitu dari latar belakang komputer, informatika, teknologi perangkat lunak, kemudian juga terkait dengan teknik elektro, persandian. Nah, ini yang menjadi dampak perubahannya. Kemudian untuk jenjang dan butir kegiatannya, jadi untuk yang jenjang ahli yaitu yang pertama ada 22 butir kegiatan, mudanya ada 27 kegiatan, madyanya 28 kegiatan, utamanya 10. Nah, kemudian kita juga ada yang terampil. Terampil ini mulai dari pelaksana karena tadi dari D3, jadi mulai dari 3C, dari 2C itu ada 11 kegiatan, kemudian yang mahir ini golongan 3A itu ada 14 kegiatan, dan penyelia ini ada 12 kegiatan. Ini mulai 3C 3D, tetapi karena belum S1 ini jadi masih di keterampilan. Kemudian untuk pengangkatan memang dari sisi Permenpan itu sebenarnya ada 3 gitu kan, tetapi sebenarnya
dengan adanya penyetaraan menjadi ada 4. Pertama dari pengangkatan pertama yaitu teman-teman yang diangkat dari CPNS yang memang formasinya adalah sandiman gitu. Jadi bisa masuk lewat dari tadi formasi memang CPNS. Kemudian yang kedua perpindahan dari jabatan lain, yaitu misalnya yang dari tadinya pelaksana, misalnya analis insiden cyber atau analis persandian, kemudian ikut uji kompetensi untuk masuk ke jabatan fungsional sandiman. Nah ini bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan tadi pastinya dengan prasyaratnya dari sisi latar belakang pendidikan, kemudian uji kompetensi, pangkatnya apa, jadi nanti akan disesuaikan. Kalau misalnya sudah 3C, S1 komputer gitu kan, kemudian lulus uji kompetensi, ya mau jadi pengangkatannya nanti di sandiman muda. Itu seperti itu. Kemudian melalui promosi, yaitu promosi ini ya tadi sebenarnya naik jenjang, Pak, gitu, naik jenjang dari yang pertama naik ke muda. Nah, itu melalui uji kompetensi bisa dilakukan seperti itu. Jadi nanti bapak-bapak yang misalnya yang muda gitu kan, yang kemarin penyetaraan jadi sandiman muda, itu memiliki kesempatan Bapak untuk menjadi sandiman madya gitu melalui uji kompetensi dan tentunya harus tersedia dulu formasinya Pak. Nanti dihitung, silahkan dihitung formasinya. Syukur-syukur dengan kegiatan yang bisa di-create sesuai dengan kebutuhan, bisa muncul jenjang madya. Kemarin kami di Kabupaten Bekasi, kemarin mereka menyampaikan usulan terkait dengan formasi dari beban kerjanya. Ternyata muncul Pak di Kabupaten Bekasi itu 1 jenjang madya gitu. Terus juga ada juga untuk jenjang mudanya itu 2 atau 3. Nah, jadi ada kesempatan jadi 1 orang itu untuk menjadi madya. Nah, jadi memang tidak tertutup gitu loh bahwa jenjang ini hanya wah saya nggak mungkin bisa naik pangkat atau segala macam, ini bisa mendapat kesempatan seperti itu Pak. Kemudian melalui sekarang dengan ada Permenpan 17 ini ada proses penyetaraan gitu kan. Jadi memang tidak melihat kalau penyetaraan ini tidak melihat dari latar belakang pendidikan atau segala macam, semuanya langsung dipindahkan gitu. Di kami pun sama Pak, ada yang D3 gitu kan, D3 sudah di eselon 4 mau nggak mau pindahkannya jadi analis kebijakan Pak gitu kan. Ya sudah, memang tidak dilihat lagi, cuman memang akhirnya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi akhirnya gitu kan. Nah, ya salah satunya adalah untuk mereka yang D3 ini harus mendapatkan gelar S1-nya dalam jangka waktu 3 atau 4 tahun kalau nggak salah seperti itu Pak di dalam pengaturannya. Baik, kami lanjutkan ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk kategori keahlian. Jadi untuk yang pertama ini golongan 3A, 3B dengan tadi bahwa ini latar belakang pendidikannya S1, batas usia pensiunnya 58 tahun, kelas jabatannya 8, terus tunjangan jabatannya sudah ada Bapak Ibu. Kalau memang tadi dari pengangkatan pertama gitu kan, ini 540.000. Kemudian untuk ahli muda ini golongan 3C dan 3D, batas usia pensiunnya 58 tahun, kelas jabatannya 10, tunjangan jabatannya 1.080.000. Kemudian untuk yang jenjang ahli madya ini golongan 4A sampai 4C, batas usia pensiunnya adalah 60 tahun Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya dari sandiman muda kemudian lulus uji kompetensi dan bisa diangkat di madya, ini tambah 2 tahun. Nah, masa kerjanya. Jadi bisa sampai 60 tahun. Kelas jabatan juga naik jadi 12. Kemudian tunjangan jabatannya adalah 1.575.000. Kemudian untuk ahli utama, ini syaratnya S2 Pak. S2 yang tadi kekomputeran. Batas usia pensiunnya 65 tahun. Kemudian kelas jabatannya 13,
Kemudian tunjangan jabatannya 2.100.000. Ini lumayan Pak, gitu kan. Jadi memang ini 4D, 4E biasanya sih mereka yang dari GPT Pratama Pak. Jadi eselon 2 yang kemudian pindah menjadi sandiman utama. Nah, ini yang mereka masuk ke situ sama seperti di kami misalnya dari kepala biro organisasi SDM itu ada yang jadi melamar menjadi asesor utama. Kemudian ada yang menjadi widya iswara utama. Nah, itu modelnya seperti itu. Kemudian untuk JF sandiman keterampilan. Nah, jadi untuk yang terampil karena tadi masuknya dari golongan dari D3, jadi batas usia pensiunnya sama 58 tahun, kelas jabatannya 7, tunjangan jabatannya 330.000. Kemudian untuk tingkat mahir yaitu 3A dan 3B, batas usia pensiunnya 58 tahun, kelas jabatannya 8, tunjangannya 472.000. Kemudian untuk penyelia ini golongan 3C dan 3D, itu batas usia pensiun 58 tahun, kelas jabatannya adalah 9, tunjangan jabatannya 866.000. Ini sudah bentuknya perpres. Baik, nah kemudian selanjutnya apa? Nah ini diharapkan memang Bapak Ibu, jadi setiap instansi sudah bisa menghitung kebutuhan pegawai untuk dalam jenjang formasi sandiman, fungsional sandiman. Ini ada berapa? Misalnya seperti di gambar kami ini, ada jabatan fungsional sandiman akhirnya teridentifikasi misalnya ya, gitu kan, bahwa jabatan fungsional sandiman ahli media kebutuhannya 1. Nah, ternyata dari keberadaannya atau BZ-nya ini ada 0, berarti masih ada lowong 1 gitu. Kemudian ada JF sandiman ahli muda, kebutuhannya 5. Ternyata masih kosong, BZ-nya belum ada yang mengisi. Lowongannya berarti 5, ini bisa diisi, Pak. Kemudian untuk sandiman pertama kebutuhannya 6, kemudian di BZ-nya kosong, ini masih ada 6 yang kosong, berarti bisa rekrutmen baru Pak, gitu, dari CPNS. Ataupun nanti mengisi yang dari alih jabatan. Nah, kemudian untuk penyelia misalnya dari kebutuhannya 1, sudah ada 1 orang, berarti ini sudah terisi, jadi tidak ada lowongan. Kemudian untuk yang mahir, kebutuhannya 1, BZ-nya kosong, jadi lowongannya masih ada, gitu, masih 1. Kemudian sama untuk yang terampil, kebutuhannya 2, BZ-nya kosong, lowongannya 2, jadi bisa diisi. Nah, jadi apa saja yang memang perlu dilakukan yaitu melihat penetapannya. Untuk tadi saya kembali lagi untuk kebutuhannya, jadi nanti dilihat Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan formasinya, ini dilihat dari kompleksitas layanan keamanan informasi persandian keamanan siber, kemudian tingkat kerawanan dan risiko keamanan informasi yang dikelola. Nah, nanti kami juga sudah sediakan sebenarnya semacam kalkulatornya dari bentuk Excel, nanti bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan formasi Bapak Ibu, nanti disampaikan ke kami beserta data-data pendukungnya. Jadi kami untuk verifikasi bisa verifikasi berdasarkan data dan hitungan Bapak Ibu gitu. Jadi tidak selalu bahwa apa yang kami lakukan nanti bisa mengurangi, malah kami ada beberapa yang kami tambahkan Pak, karena tadi perhitungannya belum pas gitu. Jadi kami coba kembalikan memang sesuai dengan data dukung yang diberikan. Kemudian ini kamus kompetensi teknis bidang JF, standar kompetensi jabatan fungsional, ada beberapa yang memang menjadi standar kompetensinya, mulai dari manajemen keamanan siber dan persandian, advokasi kebijakan keamanan siber, kemudian ada manajemen risiko siber, dan selanjutnya sampai 28 kegiatan. Baik, lanjut.
Nah, kemudian juga ini kegiatan-kegiatannya. Jadi sebenarnya di apa Sandiman ini ada beberapa klaster gitu. Nah, sebenarnya nanti bisa disampaikan di paparan berikutnya oleh Mas Bayhaki beberapa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan di pemerintah daerah gitu. Dari kami intinya bahwa apa yang sebenarnya yang ada di jabatan fungsional Sandiman, butir kegiatannya ini bisa dilakukan di seluruh jabatan fungsional di seluruh instansi. Jadi tidak ada bahwa ini adanya di BSSN atau adanya di mana gitu kan. Hanya tinggal masalah kewenangan dan masalah kegiatan apa yang memang bisa dilakukan dulu di sana. Itu dari sisi kegiatannya dulu seperti itu. Kemudian ini kegiatan tadi JFS mulai dari advokasi yaitu merumuskan rekomendasi, menyusun kebijakan, pedoman, standar, SOP ataupun nanti peraturan-peraturan bupati, peraturan wali kota atau peraturan gubernur terkait dengan keamanan informasi, kemudian terkait dengan penanganan insiden cyber yaitu melakukan deteksi, respon atau penanganan terhadap insiden cyber yang terjadi. Kemudian yang sini engineering dan assurance yaitu melakukan pengembangan perangkat model kripto untuk memastikan pemenuhan aspek keamanannya. Jadi ini juga memungkinkan dilakukan tadi jika memiliki kompetensinya. Kemudian melakukan proteksi yaitu melakukan operasional implementasi pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian. Jadi baik itu pengamanan komunikasi yang seperti dulu, pengamanan informasi berita, kemudian melakukan sterilisasi, jammer gitu kan, terus kemudian juga melakukan pen test segala macam ini bisa menjadi ruang lingkup di Sandiman. Kemudian untuk di penilaian resiko dan audit yaitu melakukan penilaian terhadap risiko keamanan organisasi, mengidentifikasi kerawanan, menilai efektivitas dan kepatuhan penerapan keamanan informasi. Nah, mungkin ini bisa menggunakan Bapak Ibu tools-tools untuk menilai maturitas, misalnya melalui indeks kami ataupun misalnya cyber security maturity gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di Sandiman gitu. Nanti tinggal dilihat dan mungkin nanti bisa minta BIMTEK-nya gitu kepada Direktorat Keamanan Siber Pemerintah Daerah gitu kan. Bagaimana melakukan penilaian risikonya dan kemudian bagaimana mungkin solusi-solusi untuk tindak lanjutnya. Kemudian juga ada terkait dengan deteksi ancaman, yaitu secara aktif melakukan deteksi ancaman terhadap keamanan informasi, aset informasi di organisasi, yaitu melalui misalnya tadi baik melalui sterilisasi, kemudian juga misalnya kita punya monitoring terhadap insiden cyber, terus kemudian kita sudah punya CSIRT atau segala macam, ini bisa menjadi ruang lingkup dari jabatan fungsional Sandiman. Baik, untuk pengembangan kompetensi JFS, jadi nanti ya tadi Pak, Bapak Ibu mungkin banyak jalan, tidak selalu harus pelatihan. Nah sedangkan untuk dari sisi memang pelatihan teknis yang terkait dengan keamanan siber atau maupun persandian, nanti dari kami berdasarkan data-data tersebut bisa menjadi bahan untuk mengadakan pelatihan yang dilakukan di Pusbang. Nah memang tadi karena kemarin masih datanya belum komplit gitu kan. Jadi di 2022 ini kami dari Pusbang itu mengadakan untuk Sandiman Muda kalau nggak salah 1 angkatan dan Sandiman Madya 1 angkatan. Nah ini ya tadi karena memang datanya yang dibutuhkan masih terbatas Bapak Ibu gitu. Jadi memang ada kekhawatiran juga dari teman-teman di Widya Iswara, khawatirnya kalau diadakan lebih banyak ternyata pesertanya kurang gitu. Akhirnya juga tidak bisa maksimal. Nah, tapi nanti kalau data-data tersebut ada, mudah-mudahan kami bisa mengusulkan kembali agar dilakukan pelatihan teknis maupun pelatihan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang
peningkatan kompetensi Bapak Ibu di fungsional Sandiman. Kemudian ini terkait dengan organisasi profesi, yaitu kemarin sudah Bapak Ibu mungkin sebagian besar sudah tahu tentang APSI. Nah, ini kami menyarankan Bapak Ibu untuk bisa tergabung dalam APSI, karena tadi APSI ini mitra kami untuk tadi membantu juga Bapak Ibu mungkin secara teknis operasional nih teman-teman di APSI ini lebih sudah punya pengalaman prakteknya jelas Pak gitu. Jadi kalau misalnya untuk deteksi ancaman apa sih yang memang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota misalnya atau di provinsi. Nah, ini bisa kalau dengan tergabung dengan di APSI ini bisa sharing Pak gitu, sharing knowledge atau berbagi pengalaman gitu, berbagi pengetahuan apa-apa sih yang bisa dilakukan. Nah, itu bisa melalui sana gitu. Jadi dari kami pun nanti juga dari teman-teman APSI juga gitu juga nanti akan melihat juga memberikan tadi aspirasi Bapak Ibu misalnya ada butir kegiatan yang memang belum termasuk di Sandiman. Nah, itu bisa dimasukkan dalam butir kegiatan Sandiman. Nah, itu bisa memungkinkan sekali gitu kan disalurkan melalui APSI gitu kan. Selain itu juga APSI juga nanti akan membantu juga Bapak Ibu kalau misalnya terjadi misalnya ada tuduhan, ada kebocoran informasi di kabupaten di tempat Bapak Ibu gitu kan. Nah gitu nanti takutnya misalnya wah ini ada kesalahan prosedur nih dari teman-teman Sandiman misalnya kesalahan gitu. Nah nanti dari teman-teman APSI ini nanti yang akan melakukan klarifikasi Pak gitu, melakukan mungkin tadi klarifikasi apakah memang yang dilakukan fungsional Sandiman tersebut itu sesuai dengan kode etik atau kode perilaku apa tidak gitu kan, apakah ada kesalahan prosedur atau tidak. Nanti akan dilihat di situ Pak. Jadi kalau termasuk ya istilahnya membantu memberikan advokasi ya, pendampingan bahwa kalau memang ternyata bahwa enggak ada kesalahan secara prosedur, memang ini sudah dilakukan dan memang ya tadi misalnya memang kejadiannya di luar prediksi gitu kan. Nah, ini bisa disampaikan. Jadi teman-teman di Sandiman juga akan terselamatkan gitu, tidak selalu dipersalahkan, intinya seperti itu. Jadi harapan kami Bapak Ibu silakan bergabung dengan APSI biar menjadi mitra kami, biar juga nanti ya tadi mendapatkan hal-hal positif dari APSI tersebut, karena ini organisasi profesi juga memang jadi amanat Bapak Ibu di PP terkait dengan manajemen PNS bahwa jabatan fungsional itu harus punya organisasi profesinya. Kemudian terkait dengan penyataan jabatan fungsional Sandiman, ini jadi untuk berdasarkan Permenpan 17 tahun 2021, jadi untuk eselon 4 ini dialihkan ke JF Muda, kemudian kalau ada administrator eselon 3 ke JF Madya. Dengan catatan yaitu tidak memperhatikan jenjang pangkat golongan ruang yang melekat, kemudian penyetaraan ditetapkan dalam pendidikan jenjang sarjana, kemudian dicek kesesuaian kualifikasi pendidikan, kemudian yang pastinya dikecualikan dari ketentuan mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina, yaitu tadi ini tidak melihat lagi atau minta lagi kami ke BSSN Bapak ini gitu kan dipindahkan boleh nggak dipindahkan ke sana, ini enggak Pak, itu udah semuanya diambil alih oleh Kemendagri dan oleh Kemenpan, semuanya dialihkan langsung gitu kan sesuai dengan jabatan strukturalnya, intinya seperti itu. Kemudian untuk angka kredit, nah gitu kan. Nah ini ya tadi memang berdasar pertama dari penilaian dari kegiatan-kegiatan yang diberikan, yang dilakukan oleh Bapak Ibu, silakan dikumpulkan. Nah kemudian nanti untuk ini ada juga sistem konversi gitu kan. Misalnya Bapak Ibu ada yang sudah ada di Subkor. Nah Subkor itu istilahnya itu mendapatkan nilai dapat nilai 25% gitu dari syarat untuk kenaikan pangkat.
Gitu. Kalau misalnya Bapak di kebutuhannya adalah 100 untuk naik pangkat, misalnya dari 3C ke 3D, itu kebutuhan 100. Nah, dari sebagai support itu mendapat nilai 25% gitu. Dari nilai 100 jadi 25 yang sebagai modal sebagai ini ya, sebagai nilai yang diberikan karena menjadi support. Nah, tetapi ini diberikannya hanya sekali dalam kenaikan pangkatnya. Tapi jadi setelah misalnya untuk begitu jadi madya ini tidak ada lagi gitu kan 25%-nya. Jadi hanya diberikan hanya sekali untuk konversinya. Itu juga yang terjadi di kami di BSSN. Jadi semuanya sama gitu. Jadi tidak ada perlakuan dari Menpan dan BKN-nya seperti itu. Kemudian nanti untuk penetapan angka kreditnya Bapak Ibu nanti bisa dilakukan untuk penilaiannya baik melalui penilaian pusat atau melalui instansi provinsi, kabupaten, kota. Nah, mungkin kendala tadi yang memang disampaikan bahwa belum ada penilai untuk JFS di Provinsi Bali atau di kabupaten kota. Nah, mungkin dari kami nanti di sesi kedua oleh Mas Imam Baihaqi bisa menyampaikan beberapa opsi. Nah, kami harap sih Bapak Ibu bisa membuat tim penilai gabungan gitu kan. Bisa dilakukan sendiri penilaiannya karena tadi dari sisi kecepatan gitu kan penilaian ini ya istilahnya independen, silahkan Bapak Ibu untuk melakukan penilaiannya, paling nanti kami berikan feedback atau workshop pendampingan bagaimana cara menilainya. Nah, kecuali kalau sudah mau naik jenjang ke madya baru nanti akan diserahkan ke kami. Kemudian, nah ini juga memang kaitannya ya kita bertubi-tubi ya Pak ya sebagai PNS baru kita menyesuaikan terkait pindah ke jabatan fungsional. Ternyata ada terkait dengan sistem manajemen kinerja nih pegawai di Permenpan 8 tahun 2001. Ini di mana kita JFS harus menyusun SKP gitu kan. SKP-nya harus sesuai itu. Jadi terkait dengan JF-nya. Jadi untuk JF ini bisa melaksanakan butir kegiatan satu jenjang di atasnya. Nah, nanti diberikan 80%. Nah, di sini mungkin saya contohkan gini Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sandiman muda gitu kan. Kemudian mengerjakan sandiman madya, pekerjaan sandiman madya. Ini mendapatkan 80%. Nah, 80%-nya itu Pak, kalau dihitung dari pekerjaannya muda, itu gedenya gede banget Pak. Gitu kan. Ini bisa jadi, misalnya kalau untuk jenjang muda, itu nilainya 1. Tapi kalau mengerjakan pekerjaannya madya, nilainya 3 Pak. Jadi dapatnya Bapak Ibu yang muda mengerjakan madya, jadi mendapat 80% dari 3. Jadi dapatnya adalah nilainya 2,4. Itu seperti itu. Jadi ada keuntungan seperti itu. Jadi bukan 80% ya nilainya cuma 80%. Enggak seperti itu. 8-nya kalau buat Bapak Ibu jadinya gede banget gitu. Bisa cepat malah gitu kegiatan nilai angka kreditnya. Nah, sedangkan kalau misalnya mengerjakan jenjang di bawahnya, misalkan Bapak Ibu muda mengerjakan pekerjaan pertama yang misalnya tadi dari muda nilainya 1. Ternyata kalau yang pertama nilainya 0,5. Nah, nilainya ini Bapak langsung dapat utuh tuh 0,5. Gitu dibandingkan tadi ya memang akhirnya kecil Pak gitu mengerjakan di bawah itu jadi nilainya kecil kesannya gitu kan mendingan saya ngerjain kerjaan saya muda gitu kan nilainya 1 utuh gitu kan dibandingkan ngerjain di bawahnya. Tetapi itu masih memungkinkan. Jadi kalau misalnya memang jenjang pertamanya belum ada ini bisa diambil lah pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu kan. Kalau memang belum ada di nilainya nilai muda seperti itu. Nah, kemudian apabila terdapat butir kegiatan JFS terampil yang dikerjakan, nah diusahakan outputnya disesuaikan dengan butir kegiatan yang diklaim di jenjangnya. Jadi kalau ya kemarin mungkin saya sampaikan bahwa saya masih kirim terima berita. Nah kalau dari kami sarankan jangan isinya mungkin agenda atau jumlah kirim berita yang yang dikirimkan gitu. Jangan seperti itu, jangan rekapitulasi. Tapi yang dibuatkan adalah memang
kegiatan di jenjang mudanya apa nih gitu kan. Walaupun memang mengerjakan ngerjaan tadi misalnya kirim terima berita gitu kan. Tetapi diusahakan cari mungkin korelasi kegiatan di mudanya apa nih yang berhubungan dengan kirim terima berita, Pak. Jadi nilainya lebih besar, Pak. Dan karena kalau Bapak mengerjakan terampil ini yang tadi misalnya hanya memberikan nilai kirim terima berita, ini kalau oleh tim penilai pasti nggak dinilai, Pak, karena jenjangnya bukan jenjang keahlian, ini jenjang keterampilan. Nah, jadi itu saran-saran dari kami, ini juga sudah terjadi, Pak, baik itu di Kejaksaan Agung, di Kemenlu juga gitu. Masih ada yang jenjangnya keahlian tapi kirim terima berita, ya akhirnya nggak bisa, Pak, nggak bisa dinilai. Gitu. Jadi walaupun sudah ya tadi kami menyarankan coba cari butir kegiatan yang sesuai untuk jenjang mudanya apa gitu loh. Dibungkusnya dalam kondisi dalam kegiatan tersebut dan laporannya disesuaikan juga gitu loh. Disesuaikan dengan jenjangnya juga. Itu dari kami. Selanjutnya, nah ini untuk yang kualifikasi pendidikan. Jadi untuk Bapak Ibu yang eh, jenjang mungkin latar belakang pendidikannya bukan kekomputeran gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari Permenpan 17-nya itu harusnya uji kompetensi dulu baru kemudian bisa dilantik di jabatan fungsional. Nah, tetapi karena beberapa di daerah itu sudah ada pelantikan, jadi mau nggak mau ya memang ya sudah masuk, Pak. Kami pun nggak bisa melarang ataupun menganulir. Intinya ya silakan aja masuk ke jabatan fungsional Sandiman atau Manggala Informatika. Nah, nanti paling dari kami akan melakukan asesmen gitu, akan menanyakan ke Bapak Ibu yang memang eh, apa latar belakangnya bukan komputeran, nanti akan kami sampaikan terkait dengan apakah memang masih masih berminat untuk melanjutkan di Sandiman ataukah memang tadi ingin bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, misalnya gitu. Jadi ya paling dari kami nanti akan memberikan rekomendasi, tetapi semua keputusan ada di BKD-nya. Nah, tapi kalau misalnya memang ada, Pak, di daerah lain, beliau sarjana ekonomi, tapi karena sudah memang berkecimpung di persandian udah lama, kemudian dialihkan ke Sandiman Muda, mereka menyatakan enggak, Pak, saya mau lanjut aja gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, kami senang-senang aja, tinggal nanti ya memang silahkan mengikuti pelatihan ataupun petunjuk-petunjuk yang kami berikan gitu, sehingga yang bersangkutan juga bisa berkinerja sesuai dengan jabatan fungsionalnya gitu. Jadi kedepannya akan seperti itu. Nah, kemudian juga nanti kalau misalnya ada lagi yang misalnya lebih jenjangnya masih di D3 gitu. Juga ada juga yang masih SMA. Nah, itu juga memang menjadi konsen kedepannya berarti harus tadi dipenuhi jenjang jenjang pendidikannya S1 kekomputerannya. Jadi diusahakan bisa diraih dalam jangka waktu maksimal adalah 4 tahun, seperti itu. Kemudian untuk penghasilan tunjangan dan tugas koordinator. Nah, Bapak Ibu, jadi memang ini yang kami baca di Permenpannya bahwa untuk penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya, sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadinya kasih kelas jabatannya misalnya 9 dipindahkan ke Sandiman Muda, itu di aturannya di sini gitu kan bahwa diberikan masih sama, Pak, dengan tunjangannya maupun kelas jabatannya masih sama dengan jenjang sebelumnya. Jadi memang istilahnya nih, Pak, pemerintah, Kementerian Keuangan, Kemenpan nggak mau rugi, Pak, gitu, nggak mau nambah. Karena kalau dihitung sebenarnya mereka harusnya naik nih dari sisi tunjangan maupun dari sisi tunjangan jabatan maupun dari sisi tunjangan kinerja gitu. Tetapi dari Kemenpan bahwa masih tunjangannya masih sama dengan jabatan struktural sebelumnya.
gitu. Nah, tapi ya dari kami ya tadi itu yang dipegang. Kalau ada kebijakan lain dari pemerintah daerah atau instansi mau menyesuaikan, ya tadi tergantung dari kemampuan dari masing-masing gitu kan. Nah, tapi dari sisi aturan bahwa dari Permenpannya bahwa kelas jabatannya itu sama, termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan itu masih sama gitu. Cuman tugasnya saja sudah pindah ke fungsional. Intinya seperti itu. Kemudian tadi yang tugas koordinator ini nilainya mendapat angka kredit 25% untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, itu ke depannya. Jadi nanti bisa diklaim nilai tugas koordinator atau subkor. Kemudian kami di instansi pembina ini diamanatkan untuk melakukan upaya pembinaan. Jadi nanti jadi kami sudah mengeluarkan terkait dengan peraturan tentang pelatihan keamanan siber dan sandi. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk mengikuti pelatihan keamanan siber dan sandi, baik yang teknis maupun yang fungsional. Nanti silahkan kalau nggak salah bulan ini tanggal ini kalau nggak salah ada Rakortek, kalau nggak salah Rakortek di Kemendagri ya dengan Bappenas terkait dengan pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan ke teman-teman pemerintah daerah. Itu juga sudah kami sudah sampaikan ke teman-teman Widya Suara untuk prasyaratnya kalau bisa sudah ASN yang diutamakan teman-teman JFS dan JFMI gitu. Jadi sudah lebih spesifik lagi. Jadi Bapak Ibu yang lebih berkesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan teknis maupun pelatihan fungsional yang diberikan. Baik, mungkin saya sekilas terkait dengan jabatan fungsional Manggala Informatika. Ini adalah rumpunnya sama sebenarnya kekomputeran, kegiatannya ini lebih banyak. Nah, kemudian untuk jenjang golongan dari sisi batas usia pensiun sebenarnya sama. Pertama muda dan terampil itu 58, sedangkan untuk madya bisa sampai 60, untuk untapa 65. Kemudian kelas jabatan juga ini masih sama, yaitu 8, 10, dan 12. Nah, yang membedakan ini memang kemarin karena nilai kelas jabatannya 13 untuk yang utama, karena kemarin syaratnya masih S1 gitu Bapak Ibu. Jadi masih nilainya 13. Sedang kami proses upayakan perubahan, jadi syaratnya menjadi S2 komputeran, sehingga kelas jabatannya bisa menjadi 14. Kemudian tunjangannya ini masih on proses, jadi kami sudah mengajukan ke Kemenpan draft Perpres tunjangan jabatan fungsional Manggala Informatika, dan mudah-mudahan di tahun ini bisa segera terbit tunjangannya untuk teman-teman di JFMI, karena ini memang butuh proses Bapak Ibu, jadi tidak hanya kami mengajukan ke Menpan, kemudian Menpan ke Presiden langsung, tapi rupanya memang ada proses namanya uji beban yang nanti melibatkan Kementerian Keuangan gitu. Jadi apakah dengan pekerjaan madya di Manggala Informatika ini diberikan tunjangan berapa yang layak dengan beban kerjanya, nanti akan dilihat seperti itu. Yang mudah-mudahan di semester 2 bisa segera terbit dari Perpres tunjangan tersebut. Baik, untuk kebutuhan JFMI sama kita perlu melakukan perhitungan jabatan fungsional Manggala Informatika, di mana ruang lingkupnya dilihatnya dari tadi penyelenggaraan sistem elektronik, kemudian luas wilayah layanan sistem elektroniknya. Inilah maksudnya layanannya apakah Bapak Ibu sampai kecamatan sampai kelurahan sistem elektroniknya, kemudian dari kompleksitas sistem elektroniknya, jadi dari sistem asetnya apakah mengelola data centernya kabupaten kota gitu kan. Nah, ini dilihat dari situ nanti sebagai dasar perhitungannya. Kemudian unit kompetensinya ini mulai dari tata kelola dan kerangka keamanan informasi, levelnya ada level 2, 3, 4, 5. Jadi sesuai dengan jenjangnya, mulai dari pengendalian risiko, operasional keamanan informasi, arsitektur dan security system development, pengelolaan kepatuhan, dan manajemen keberlangsungan langsung. Jadi ini memang benar-benar adalah penerapan ISO 27001. Jadi
kalau yang sudah mengikuti di sini, insya Allah tuh bisa lah gitu kan, membantu misalnya dari sistem di tempat lain yang belum ada Manggala Informatikanya, ini bisa dibantu oleh Bapak Ibu untuk bisa menerapkan ISO 27001. Kemudian dari sisi pengembangan kompetensi sama, bahwa ini bisa dilakukan nanti mengikuti pelatihan di Pusbang SDM. Kemudian ini sistem tadi yang saya sampaikan, sistem manajemen keamanan informasi, jadi ISO 27001 ini memang aturan-aturan internasional yang sudah kita adopsi oleh Badan Standarisasi yang memang menjadi standar keamanan informasi di Indonesia. Gitu. Nah, ini jadi ada sebenarnya mereka ada siklusnya namanya PDCA, Plan, Do, Check, Act. Mulai dari menyusun persyaratan keamanan informasi dan menyusun kebutuhan kebijakannya kayak gimana, gitu. Kemudian menerapkan, mengendalikan operasinya seperti apa, kemudian diperiksa kembali apakah dengan operasional tersebut ada hal-hal yang tidak efektif ataupun memang ada kebocoran. Nah, itu dilakukan perbaikannya. Nah, dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan perbaikan berkesinambungan. Ini memang prosesnya mereka terus-menerus seperti itu PDCA, di mana dengan kegiatan tadi mulai dari tata kelola sampai dengan manajemen pengembangan. Jadi dan dilihatnya dari leveling nanti, level pertama sampai level utamanya. Nah, untuk organisasi profesi JFMI ini belum terbentuk, rencana kami akan lakukan pembentukannya di tahun ini ataupun tahun depan. Nah, harapannya ya tadi menjadi jorong seperti APSI juga sebagai mitra kami untuk depannya meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu semuanya untuk yang JFMI. Kemudian untuk tindak lanjut hasil penyataan ini yang kami dapatkan dari rapat bersama Kemenpan dan Kemendagri dan BKN, bahwa dengan adanya dampak pengembangan karir ke JF gitu, batas usia pensiunnya jadi malah nambah gitu. Yang tadinya misalnya saya jabatan eselon 3, harusnya saya batas usia pensiun 58. Tetapi karena jadi dipindahkan ke media, jadi akhirnya ke 60. Jadi juga menambah beban anggaran di pemerintahan ya Pak ya, Bapak Ibu. Kemudian dengan adanya fungsional madya atau muda, ini bertambah jumlah fungsionalnya gitu. Jadi akhirnya formasi juga terpakai gitu, yang tadinya ada 6 gitu kan, dihitung ada 6, ternyata sudah ada 3 orang nih jadi sandiman. Akhirnya tadi jadi ada slot 3 lagi untuk diisi gitu. Jadi itu yang terjadi. Kemudian adanya penyesuaian penghasilan pejabat yang disetarakan, yaitu membebani anggaran karena proses pengalihan dan bertambahnya batas usia pensiun. Ya, ini memang harus diterima. Mungkin resiko ini yang diambil oleh pemerintah. Kemudian untuk perubahan mekanisme dan kerja dan kepemimpinan. Nah, ini yang memang Bapak Ibu jadi perlu memang merubah pola pikir dan membangun hubungan kerja. Jadi kerja kita sebagai fungsional, Bapak Ibu, mungkin kemarin saya sampaikan, kita jangan sekarang itu terkungkung dengan di seksinya atau di bidangnya gitu. Jadi kita memang harus bisa lintas sektor, kemudian juga kerjanya kolaborasi Bapak Ibu gitu. Jadi tidak lagi ada sekat-sekat gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan teman-teman Prakom gitu kan. Kemudian dengan teman-teman Manggala Informatika atau teman lain yang memang membutuhkan. Nah, ini kerjanya mesti bareng-bareng Bapak Ibu. Jadi jangan sampai misalnya Bapak sebelumnya dikasih pengamanan atau kasih operasional keamanan informasi, hanya mengerjakan pekerjaan di situ saja. Jangan Pak. Jadi usahakan ya tadi ini kerjanya dibagi rata, jadi semua sandiman yang ada di ruang lingkup Bapak ini bisa mendapatkan angka kredit secara adil gitu, dan bisa mengerjakan semuanya, karena tidak ada nanti khawatirnya ada sandiman yang spesialis, sandiman spesialis tata kelola, sandiman spesialis operasional, sandiman spesialis pentes misalnya kayak gitu. Nah, tapi diharapkan semuanya ini bisa dilakukan oleh seluruh
sandiman yang ada di situ gitu kan, sesuai dengan jenjangnya. Kemudian ini memang kendala yang terjadi bahwa belum selarasnya perubahan pola pikir dan budaya kerja organisasi yang tadi bahwa kadang memang di atasan kita pun gitu masih berpikirnya masih struktur gitu. Jadi kesannya fungsional rasa struktural itu yang kadang terjadi. Nah, jadi memang dari perlu kesepahaman antara atasan dan kita yang sebagai fungsional itu bahwa perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan kondisi saat ini. Kemudian penyetaran jabatan tidak dibarengi penyederhanaan organisasi, itu yang kami dengar bahwa ada yang sudah dipindahkan tetapi struktur organisasinya masih ada kasih-kasihnya gitu. Nah, jadi dari Kemendagri dibilangnya bahwa jangan diisi karena sudah memang sudah dialihkan, berarti tinggal lakukan perubahan, dihilangkan eselon 3-nya. Kemudian terbatasnya jabatan fungsional yang dapat digunakan di lingkungan pemerintah daerah, ini yang kemarin menjadi keluhan. Gitu. Kemudian belum terbitnya peraturan presiden tentang penyelarasan penghasilan jabatan fungsional hasil penyetaraan. Ya ini yang memang kemarin terjadi di kami gitu. Jadi ada eselon 3 menjadi madya, kemudian usianya di atas 58 gitu, harusnya udah pensiun tetapi karena pindah ke fungsional kan harus fungsional. Nah, akhirnya dalam sistem penggajian, pembayaran gaji, tunjangannya akhirnya menyesuaikan Bapak Ibu gitu. Jadi yang tadinya harusnya kan dari aturan harusnya tunjangannya sama dengan tunjangan struktural eselon 3. Tetapi karena menjadi fungsional dan nggak bisa lagi disebutnya struktural di situ, akhirnya opsinya dipindahkan ke opsi fungsional dan tunjangannya tunjangan fungsional. Jadi dilarikannya ke sana. Ini beberapa yang memang kejadian yang rupanya dari Kemenkyu pun belum sinkron gitu. Jadi akhirnya kami coba menyesuaikan juga hal-hal seperti itu. Kemudian yang terjadi mungkin di kami di BSSN, BNPT, Lemhanas, Kemhan, ini terdapat jabatan administrasi yang diduduki jabatan TNI Polri gitu. Jadi ada beberapa yang ini jadi kendala yang seharusnya tadi menjadi 2 level, tapi karena ada tentara jadi mereka nggak bisa dihapuskan karena mereka nggak bisa fungsional sandiman misalkan gitu. Karena memang fungsional sandiman itu untuk PNS gitu, nggak bisa diisi oleh TNI gitu, seperti itu. Nah, kemudian untuk tindak lanjut penyetaraan ini yaitu yang pertama yaitu penataan formasi. Jadi Bapak Ibu perlu menghitung lagi formasinya, kemudian mekanisme kerjanya juga dilakukan perubahan tadi yang kami dapat sampaikan. Kemudian menyusun dan memutakhirkan peta jabatan, ANJAP dan ABK-nya. Kemudian melakukan pembinaan dan pengelolaan JF yaitu mulai dari karir dan kompetensinya, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi JF. Nah, ini harapannya nanti dilakukan koordinasi dengan kami, kemudian ada pelaporan. Nih harapannya ada tadi kami sangat berharap sekali ada pelaporan. Kami sudah buatkan surat permintaan laporan penyetaraan. Ini untuk kami gunakan untuk langkah berikutnya mulai dari uji kompetensi, penyesuaian kualifikasi dan pindah jabatan atau opsinya. Kemudian nanti ada pengembangan kompetensi dan kemudian pengembangan karirnya. Nah, ini ada beberapa yang nanti yang hasil tindak lanjut itu yang kemudian nanti akan bisa kami laksanakan. Nah, ini beberapa permasalahan yang terjadi kemarin pas di paparan oleh Kemendagri, oleh direktur kelembagaannya. Jadi ada mulai yang belum dilantik, ada yang belum organisasinya belum ada gitu. Terus JF-nya hanya boleh di instansi pusat tertentu, nggak bisa di daerah. Ini beberapa pertanyaan yang memang terjadi. Nah, kemudian ini mekanisme kerja itu Bapak Ibu, karena tadi berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja yang tadinya kita masih sistem birokrasi yang mungkin di sebelah kiri ini. Nah, nanti jadi kita nanti ke depannya bisa jadi bentuk tim-tim tadi.
Jadi Bapak Ibu bisa jadi nanti terlibat dalam tim yang ada di situ ada prakomnya, ada manggalanya, ada sandimannya gitu. Nah, itu bisa apa? Bisa menjadi tim-tim yang dibuat. Nah, tinggal tinggal apa? Memang yang diperlukan adalah menguraikan pekerjaan kegiatan yang ada di dinas yang bisa dilakukan oleh sandiman, prakomnya mana, kemudian manggalanya mana, mungkin prahumnya mana. Jadi terlihat sebenarnya nanti pembagian kerjanya. Nah, nanti tinggal si A sandiman ini terlibat dalam tim yang mana gitu. Jadi memang nanti akan kedepannya akan seperti itu tim bentuknya tim-tim. Kemudian ini contoh mungkin dari perjanjian kinerja Kadiskominfo Provinsi Jateng tahun 2020. Jadi ini yang nanti kedepannya ya tadi mesti kita turunkan menjadi SKP, yaitu jadi mulai dari sasarannya meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah, indikatornya yaitu indeks kematangan keamanan informasi, jadi menggunakan indeks kami. Kemudian targetnya di 2020 adalah 310, ternyata realisasinya adalah 482. Nah, kemudian apa sih sebenarnya dari yang dilakukan? Mereka yang dinilai tersebut ternyata ada yang tadi nilainya tata kelola. Berarti apa sih yang memang perlu dilakukan di tata kelola? Kemudian di pengendalian risiko seperti apa? Kemudian di pengamanan layanan infrastruktur seperti apa? Kemudian pelindungan data pribadi seperti apa? Nah, di mana nanti peran sandiman gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat dari oh, ternyata saya bisa ngambil di sini nih. Ini perannya kita nih, ini perannya kita. Itu akan dilihat seperti itu. Nah, ini lanjutannya tadi misalnya nih, untuk yang tadi kan ada tata kelola. Ini akan dilaksanakannya kapan? Kegiatannya kapan? Gitu kan. Kegiatannya berupa apa? Nah, kemudian nanti perlu adanya persiapan. Berarti nanti ada yang membuat dokumen administrasinya, kemudian pelaksanaannya juga seperti apa gitu kan. Nah, nanti juga jangan lupa dibuat dokumentasinya baik foto maupun laporannya. Kemudian nanti ada pengakhirannya laporan secara keseluruhan hasil analisisnya seperti apa. Nah, jadi ini nanti bisa dibagi Bapak Ibu gitu kan. Nah, nanti kami mungkin kami coba jelaskan nanti dari surat edaran yang kami sedang buat, yaitu mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam penyusunan SKP-nya. Nah, tapi juga memang perlu eh, komunikasi dengan BKD nih gitu kan. Apakah format SKP yang dilaksanakan di Bapak Ibu Kabupaten Kota Provinsi ini sama dengan yang kami berikan. Harapannya sama. Kalau sama kan enak ya, gitu tinggal implementasi aja. Nah, tapi kalau berbeda berarti memang perlu ada penyesuaian. Kemudian ini layanan operasional kami tadi mulai dari perhitungan formasi silahkan sampaikan ke kami. Kemudian untuk uji kompetensi ini semua level itu semuanya ada di kami. Nanti Bapak Ibu yang mau naik jenjang, mau naik ke madya atau yang dari terampil, dari mau naik ke penyelia itu nanti silahkan sampaikan nama-namanya ke kami untuk dilakukan uji kompetensi disertai dengan perhitungan formasinya. Kemudian kami ada penilaian tadi dupaknya penilaian angka kredit untuk jenjang madya sebagai memang kami sebagai penilai pusat gitu. Nah, tetapi kami juga memang kemarin masih memungkinkan menilai yang memang belum memiliki tim penilai, tetapi gitu kan, karena kami juga keterbatasan tim penilai, keterbatasan juga dari kuotanya, terus kemudian juga dari kegiatan juga, jadi memang kami batasi tidak banyak. Kemarin kami sampaikan 40 yang bisa kami lakukan penilaian. Kemudian terkait dengan konsultasi JF nanti silahkan Bapak Ibu mengikuti di booth yang nanti atau channel yang kami berikan. Nah, jadi secara operasional tadi mulai dari mengirimkan surat permohonan layanan ke kami, baik layanan tadi mau formasi, kemudian uji kompetensi, penilaian dupak itu silahkan. Kemudian nanti disilahkan mengisi formulirnya, kemudian kami akan laksanakan layanannya, kemudian kami lakukan penerbitan
outputnya gitu kan, baik bentuk rekomendasi, sertifikat uji kompetensi maupun nanti penilaian angka kredit JFS Madianya. Nah ini kontak kami, silakan Bapak Ibu kalau mau konsultasi terkait dengan Sandiman ataupun Manggala Informatika, ini silakan menghubungi kami baik di Telegram booth atau di WA ini 081197050009 atau melalui email binjf@bssn.go.id ataupun melalui Instagram kami di pusbangsdm _BSSN. Silahkan mau dicatat atau difoto dulu boleh, nanti tinggal ditindaklanjuti. Nah, kemudian ini mungkin kami mohon kiranya Bapak Ibu bisa memberikan ke kami pendataan cepat. Silahkan diisi survei. Kalau misalnya kemarin sudah ngisi, alhamdulillah. Tapi kalau belum, mohon kiranya bisa diisi dulu untuk survei BSSN ini untuk yang tadi Pak, pendataan Bapak-Bapak yang hasil penyetaraan ataupun yang memang belum terdaftar, belum mengirimkan data ke kami. Nah, ini untuk data kami ke depannya untuk kami olah untuk tindak lanjut pembinaan selanjutnya. Baik, itu saja mungkin dari saya, banyak yang kami sampaikan yang mudah-mudahan bisa diserap. Tapi apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan Bapak Ibu, kami kembalikan untuk kegiatannya ke Pak Putu. Apakah pertanyaan langsung ataukah kami lanjut dulu dengan Mas Imam Baihaqi? Baik, terima kasih, kami lanjutkan Pak. Ya, terima kasih Pak Cahyono. Bapak Ibu Kabupaten Kota yang baru bergabung, selamat bergabung di kegiatan ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita dengarkan dulu Pak Imam Baihaqi, sekali lagi materi satu lagi ya. Nanti habis itu kita akan buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu.